Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kepada kita kenikmatan, baik itu kesehatan, kesempatan, keimanan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa laksanakan kebaikan-kebaikan, mengerjakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan kajian kita. Setelah minggu yang lalu kita membahas bahwa kalau kita memiliki niat yang ikhlas, niat yang tulus untuk mengerjakan kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala mencatatnya sebagai satu kebaikan penuh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jika mengerjakan, Allah memberikan 10 kali lipat, bahkan lebih banyak daripada itu, tentang balasan pahala kepada orang yang mengerjakan kebaikan. Sementara ketika kita berniat untuk berbuat jelek, berbuat yang maksiat, ketika kita tidak jadi melaksanakannya karena takut kepada Allah, maka kita diberikan pahala. Kalau kita mengerjakan kemaksiatan tersebut, cukup ditulis satu keburukan saja, satu dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kebaikan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan ke hadis yang berikutnya, hadis terakhir di dalam bab ikhlas ini. Hadis terakhir di dalam bab ikhlas ini. Hadis yang ke-13. Hadis ini bersumber dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, intalaqa thalathatu nafarin mimman kana qablakum hatta awahumul mabit ila gharin fadakhuluha. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dulu di zaman sebelum kalian, jauh sebelum zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada 3 orang yang hidup, kemudian mereka melakukan perjalanan sampai mendapati satu gua yang dapat digunakan untuk menginap, bermalam dan beristirahat. Maka mereka pun bertiga ini memasuki gua tersebut. InsyaAllah hadis ini sudah sering didengar dan sudah sering diulang-ulang. Fanhadarat sakhratun minal jabal fasaddat alaihimul ghar faqalu innahu la yunjikum min hadhihi as-sahra illa an tad'u Allah bi salihi a'malikum. Kemudian tiba-tiba fanhadarat sakhratun minal jabal, kemudian menggelinding sebuah batu besar dari atas bukit dan menutupi pintu gua, sehingga mereka tidak bisa keluar. Ketika mereka beristirahat di gua, kemudian tertutuplah gua tersebut karena batu yang sangat besar kemudian menutup pintu gua tersebut. Kemudian salah satu mereka mengatakan, innahu la yunjikum min hadhihi as-sahra illa an tad'u Allah bi salihi a'malikum. Sungguh tidak ada yang dapat menyelamatkan kalian dari bahaya ini kecuali bila kalian berdoa kepada Allah dengan menyebutkan amal-amal salih yang pernah kalian lakukan. Jadi sebelum kita lanjutkan, saya jelaskan potongan hadis yang pertama ini. Yang pertama, hikmah dari potongan hadis tersebut ketika mereka terjebak di dalam gua. Yang pertama, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sangat dianjurkan untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dikala kita dalam keadaan lapang, keadaan senang, keadaan banyak uang, keadaan sehat. Itu ingat Allah Subhanahu wa taala.
Ingat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tetap sering berzikir, tetap ke masjid, tetap berbuat kebaikan-kebaikan. Nanti tatkala kita dalam keadaan yang sempit, keadaan sakit, keadaan sudah sangat terhimpit, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengingat kita. Jadi kalau kita dalam keadaan senang, keadaan sehat, keadaan uangnya masih ada, ya ingat sama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pasti Allah subhanahu wa ta'ala mengingat kita ketika kita dalam keadaan yang terhimpit, baik itu dalam keadaan ekonomi yang sangat sedikit ataupun dalam kesehatan yang terganggu dan yang lain sebagainya. Seperti orang-orang ini, 3 orang ini mengingat Allah subhanahu wa ta'ala tatkala mereka dalam keadaan lapang, keadaan sehat, keadaan banyak uangnya, mereka melakukan ketaatan-ketaatan. Maka ketika mereka terhimpit, terjebak di gua, mereka sangat membutuhkan pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menolong mereka. Maka kita ingat Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan lapang. Kemudian yang selanjutnya para jemaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, salah satu orang-orang yang terjebak ini mengatakan, kalian tidak akan berhasil keluar dari gua ini kecuali kalian berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan antada'ullaha bisalihi a'malikum, berdoa kepada Allah dengan menyebutkan amal soleh. Maka wasilah yang diperbolehkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ada 3 macam. Wasilah dengan menyebutkan sifat dan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian bertawassul dengan amal soleh. Kemudian yang ketiga adalah wasilah atau bertawassul dengan meminta doanya orang-orang soleh yang masih hidup. Misalkan bertawassul dengan menyebut nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Kita meminta rizki, berdoa kepada Allah, menyebut nama Allah, ya Razzaq, berikan kami rizki yang berlimpah, rizki yang berkah, dan seterusnya. Boleh bertawassul dengan menyebut nama Allah dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Boleh, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah dengan menyebut amal soleh yang pernah kita lakukan. Misalkan seperti yang dilakukan oleh 3 orang ini. Misalkan kita dalam keadaan terhimpit, dalam keadaan sakit, dalam keadaan terlilit hutang, bangkrut, dan yang lain sebagainya. Kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, dulu saya pernah berbuat baik begini dan begini, maka kalau amal baik saya itu diterima, tolong bebaskan hutang saya, tolong berikan saya rizki, tolong angkat penyakit saya. Ini boleh bertawassul dengan amal saleh. Ya Allah, dulu saya pernah nyumbang di Masjid Darussalam 5 juta. Kalau amal saya tersebut diterima, ya Allah, tolong angkat penyakit saya, tolong berikan saya rizki, tolong sembuhkan anak saya yang sakit, dan seterusnya. Keadaan terhimpit yang lainnya, keadaan sulit yang lainnya. Boleh kita bertawassul dengan amal soleh yang pernah kita lakukan. Maka ketika kita beramal soleh, berbuat baik, harus ikhlas. Karena nanti kalau kita ikhlas, Allah subhanahu wa ta'ala membalas di dunia ataupun di akhirat. Di dunia saja kita bisa dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala seperti 3 orang ini. Mereka beramal dengan ikhlas, kemudian tawassul dengan amal soleh mereka. Kemudian yang terakhir, bertawassul dengan orang soleh yang masih hidup, minta doa. Ini diperbolehkan dalam agama Islam. Datang kepada ustadz, misalkan bapak siapa, ustadz siapa, datang, ya Pak Ustadz, doakan anak saya besok mau daftar kuliah, doakan diterima. Boleh bertawassul seperti itu. Datang kepada Ustadz A, Ustadz B, Ustadz besok saya mau berangkat haji, tolong doakan agar saya selamat. Boleh. Pak Ustadz, doakan saya, besok saya mau buka toko, mau berdagang, doakan dagangan saya laris. Ini boleh, berdoa, minta didoakan kepada orang-orang soleh. Ini boleh. Jangan kepada arwahnya orang soleh, nggak boleh. Nggak ada, minta kepada orang-orang soleh yang sudah mati. Itu enggak ada di dalam agama Islam. Tidak ada satupun dalil yang memerintahkan atau membolehkan kita bertawassul dengan orang-orang soleh yang sudah meninggal.
Maka itu 3 hal yang diperbolehkan kita bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang pertama dengan menyebutkan nama-nama Allah atau menyebut sifat-sifat Allah. Kemudian yang kedua adalah bertawassul dengan menyebutkan amal saleh yang pernah kita kerjakan. Kemudian yang ketiga adalah meminta doa kepada orang-orang saleh. Kemudian para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu dari ketiga orang itu kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka terjebak di dalam gua, mereka berdoa kepada Allah. Yang pertama, salah seorang mereka berkata, Allahumma kana li abawani shaykhani kabirani wa kuntu la aghbiqu qablahuma ahlan wala malan. Fana'a bi talabu syajari yawman falam urih alaihima hatta nama. Falahabtu lahuma ghabuqahuma fawajadtuhuma naimaini fakarihtu an uqidhahuma wa an aqbiqa qablahuma ahlan aw malan. Falabithtu wal qadhu ala yaday antadhiru istiqadhahuma hatta baraqal fajr. Wasibyatu yatadaghaw 'inda qadami fastayqadha fashariba ghabuqahuma. Allahumma in kuntu fa'altu dhalika ibtigha'a wajhika fafarrij 'anna ma nahnu fihi min hadhihi as-sakhra fanfarajat syai'an la yastati'una al-juruja minha. Yang pertama para jemaah yang dirahmati Allah, mereka berdoa, salah seorang mereka berdoa, ya Allah, saya dulu punya orang tua yang sudah tua. Jadi orang yang pertama ini beramal soleh, dia punya 2 orang tua yang sudah tua renta. Maka kebiasaanku adalah mendahulukan memberikan minum susu kepada keduanya sebelum aku memberikan minuman kepada anak, istri dan budakku. Jadi orang ini mendahulukan orang tuanya terus yang sudah tua. Dia bawa susu, meras sendiri, kemudian yang dikasih dulu itu adalah bapak ibunya yang sudah tua renta, sebelum istrinya, sebelum anak-anaknya, sebelum budak-budaknya. Suatu hari aku terlambat pulang karena mencari kayu, namun keduanya sudah tidur. Jadi cari kayu, kemudian pulang-pulang mau ngasih susu, bapak ibunya yang sudah tua renta itu sudah tidur. Maka aku enggan untuk membangunkannya. Dia sungkan mau membangunkan orang tuanya yang sudah istirahat tersebut. Tetapi aku terus memerah susu untuk persediaan minum keduanya. Walaupun demikian, aku tidak memberikan susu itu kepada keluarga maupun budak-budakku sebelum kedua orang tuaku meminumnya. Dan aku menunggunya sampai terbit fajar, sehingga keduanya bangun. Aku berikan susu itu untuk diminum, padahal semalam anakku sudah menangis-nangis minta susu, memegang kakiku. Dia sangat mendahulukan orang tuanya sebelum ngasih istrinya, bahkan sampai pagi hari. Anak istrinya, budaknya nggak dikasih susu, sampai orang tuanya dulu yang minum susu tersebut. Sampai pagi terbit fajar ditunggu, baru anak istrinya dikasih, budaknya dikasih. Maka dia mengatakan, ya Allah, jika aku berbuat itu ikhlas mengharapkan ridhamu, geserlah batu ini yang menutupi gua. Akhirnya gua tersebut bergeser, akan tetapi batu yang menutupi gua tersebut bergeser, tapi ketiga orang tersebut masih belum bisa keluar dari gua tersebut. Pelajaran dari potongan hadis yang kedua ini para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semua terutama yang laki-laki ini wajib mendahulukan orang tuanya, wajib menghormati orang tuanya, wajib berbakti kepada orang tuanya sebelum dia melayani istrinya, sebelum dia melayani anak-anaknya, memberikan kebaikan-kebaikan kepada istri dan anak-anaknya. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, urutan dari seorang laki-laki untuk mendapatkan kebaikan dari seorang laki-laki adalah orang tuanya, baru kemudian istrinya, baru kemudian anak-anaknya. Maka para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selagi yang masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala orang tuanya masih hidup, maka berbaktilah kepada orang tua. Ya, salah satu cirinya orang saleh adalah berbakti kepada orang tua. Meskipun ada orang mengatakan dirinya saleh, kemudian ilmunya banyak, tapi orang tuanya tidak dia hormati, maka percuma ilmu tersebut. Maka sekali lagi, berbakti kepada orang tua. Dahulukan orang tua kita daripada istri dan anak-anak kita.
Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kami sampaikan. Mungkin nanti potongan-potongan hadis selanjutnya bisa disambung di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.